bahwa kamar sebelah itu baperan, ya emang Emangnya saksi Yehova ketuk-ketuk pintu orang. sebentar ya. Jangan digeneralisir. Iya, jadi saya dulu kan Kristen juga, mantan Kristen, penyembah Tritunggal juga. Jadi artinya mereka itu, kalau saya kasih tanda kutip, mereka adalah Islamophobia, tidak mengajarkan ajaran dari Yesus. Mungkin di dalam kitab Kristen itu dia kafirnya karena tidak menyembah Allah atau karena tidak menyembah Yesus gitu. Itu saja pertanyaan. Gimana? Sama saja dengan klaim kalian bahwa Allah itu Tuhan. Dapatnya dari mana, Pak, kalau Allah itu Tuhan? Mendefinisikan Mesias tadi sebagai Tuhan. Nah, saya kembali lagi ke Bapak. Apakah Allah itu juga Tuhan? Saya Kan bertanya. Ya, nanti terjawab itu. Jujur selamat. Saya kan bertanya. tadi Pak Ya, kalau dari Muslim jelaskan juga penyelamat di dalam Muslim siapa dan bagaimana caranya dia menyelamatkan. Tidak ada definisi kalau Mesias itu adalah sang pencipta. Jadi ada, kalau saya pakai logat Sephardic, Jangan ke situ dulu, jangan ke pencipta. Kita Matius mencoba untuk mencocokkan angka 14 supaya Yesus terkolerasi dengan gematrianya dari David. David itu, kalau Anda Kristen jangan terlalu baper gitu. Tetapi kalau kita cek di dalam Divrei Hayamim, di dalam Tawarik, itu silsilah Matius yang ditulis oleh penulis Matius itu error gitu loh. Kenapa saya bilang error? Karena di situ menghilangnya ketika jadi berarti Al-Quran itu bukan kitab suci ya? Al-Quran bukan kitab suci menurut kamu? Kamu nggak bisa dialog. Al-Quran menuliskan Yesus itu. Ya, disinilah pendebat apologet Kristen Protestan yang saya bilang nggak punya wawasan. Ketika saya berdialog dengan praktisi Kristen, ngapain Al-Quran dibawa-bawa? Kapan saya berdebat dengan Islam? Ya, kamu dengan saya. Saya tanya dari referensi Al-Quran. Kamu Islam Ya, Kristen. Saya lagi dialog dengan kamu antara Judaism dengan Kristen. Kamu menyerang bukannya Kristen, Islam juga kalau kamu membahas itu. Di saat Kristen berdialog dengan Islam pakai narasi Judaism, di saat Judaism berdialog dengan Kristen, Kristen pakai narasi Quran. Bangsat kamu. Yeah. Saya nggak akan dialog dengan bangsat yang kayak begitu. Percuma, nggak bisa dialog dia. Kamu yang terima ya. Kalau nggak terima, Kristen, kalau lu nggak terima sama gua, ya gua di Surabaya, gua kasih nomor HP lu. Bangsat lu, tahu nggak? Jadi Islam jangan cuci tangan juga dong kalau pembahasan bukan cuci tangan. Ya, kalau cuci tangan. Bangsat lu ya. Lu kalau lu nggak bisa dialog, lu turun, bangsat lu. Kalian menjelaskan Alkitab, sedangkan kalian tidak beragama Kristen. Jadi bagaimana ini? Channel-channel Islam nanti dianggap curang semua. Bang Valen ini yang saya katakan munafik. Valen ini munafik. Enggak, gini loh. Kenapa saya tidak boleh pakai Al-Quran? Kamu kan membahas. Kapan kau jadi Kristen? Lu Kristen apa? Gue nanya sama lu. Orang lu modal pesita Aramik aja lu bangga. Memangnya Yesus berbahasa Yunani? Saya tanya. Berbahasa Aramik dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukurillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya, untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi antara saudara Valen dari Yudesme dengan saudara Oten ya. Dan ada juga saudara Muslim kita yang ikut menengahi diskusi ini. Nah, di sini saudara Oten ini mencoba mencari pembenaran di dalam ajaran Yudesme serta di dalam Islam ya, untuk mencoba membenarkan keyakinan yang mereka yakini. Namun tentu saja ini akan terbentur serta tertolak ya, baik menurut ajaran Yudesme sendiri yang nanti akan dijelaskan oleh saudara Valen, apalagi menurut ajaran Islam sudah sangat jelas bahwa Trinitas itu ditolak keras oleh Islam, dan itu sudah jelas terdapat di dalam ayat suci Al-Quran.
Nah, bagaimana nanti kengototan si Oten ini sehingga menyulut sedikit emosi dari saudara Palen ya ketika berdiskusi dengan Oten ini. Nah, diskusi ini sebelumnya berlangsung di channel saudara Aditya Taliang ya. Jangan lupa kita dukung channelnya untuk menjadi besar, menjadi corong dakwah ya. Bersama-sama kita akan membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bang Palen dan salam satu Tuhan Bang Palen. Tuhannya beda kok, satu Tuhan. Waalaikumsalam, Pak Samanya di mana? Aditya. Ini kenapa sih orang-orang Kristen ini ya, kalau saya sapa dari pihak Yudaisme itu, mereka ini kok mereka yang kepanasan gitu loh, ya. Kalian itu selalu ingin membangun narasi bahwasanya Tuhan yang disembah oleh orang Islam dengan Yudaisme itu beda-beda. Sementara kalian sendiri tidak mau mengoreksi diri gitu loh. Apakah sudah benar Tuhan Anda dengan Tuhan Yudaisme itu pada benang merahnya gitu loh. Jangan kepanasan dulu lah ya. Oke, silakan Bang Valen. Tentang tema saya ini. Tema saya ini orang kamar sebelah ini sering baperan ini kalau kita panggil kafir ini. Gimana nih Bang Valen? Silakan Bang Valen. Iya, pertanyaan bagus ya. Jadi untuk Bani Adam ya jangan baper lah. Orang saya dipanggil dalam narasi Quran kafir apa? Kafir Jimmy ya, Pak Aditya, bener nggak? Ya, kafir yang dilindungi itu ya. Haram hukumnya diperangi gitu ya. Jadi saya aja nggak baper gitu loh. Artinya begini loh. Kita sebagai Kamu itu kan halilah. Sebentar dulu Bang, jangan dipotong dulu, nanti kita lanjut, TikTok habis ini. Iya, silakan. Iya, jadi begini ya, kalau saya lihat narasi-narasi Bani Edom yang di channel-channel per YouTubean Pak Aditya. Sebelumnya saya sapa dulu ini netizennya Pak Aditya yang sangat mempesona di bawah ya. Salam Oke, satu siap. Tuhan. Oke ya. Jadi itu adalah hal yang cukup wajar Pak Aditya ya. Kalau kamar sebelah itu baperan gitu. Artinya mungkin dia seperti itu gitu. Kalau kita ngelihat realita, fakta dan historikal ya. Kalau dibandingkan Kristen dengan praktisi Judaism yang di Indonesia, yang paling minoritas adalah Judaism gitu. Jadi Judaism di Indonesia itu dilindungi undang-undang sekalipun tidak terdaftar di kolom KTP. Artinya kan kepercayaan. Kita nggak pernah baper tuh. Kita nggak pernah bilang RIP toleransi di Indonesia. Kita nggak pernah bilang kayak begitu. Jadi tema dari Pak Aditya ini cukup menarik ya terkait dengan tema yang diusung oleh Pak Aditya. Saya seringkali nonton di channelnya Bani Edom. Itu seringkali ngomongin RIP toleransi. Kalau kita berpikir secara objektif, itu nggak pernah ada loh. Kristen di Indonesia itu diintimidasi itu nggak pernah ada. Justru kemarin ya 2 hari yang lalu saya jalan-jalan di mall itu sudah ada Merry Christmas and Happy New Year. Artinya di Indonesia ini Kristen itu juga dilindungi dan diberi fasilitas untuk beribadah gitu. Artinya tidak ada satu narasi intimidasi segala macam ya kan. Dan kalau saya ngelihat sendiri pemerintah Indonesia itu sudah ngasih fasilitas ya, apalagi untuk umat Kristen yang agamanya udah terdaftar di KTP ya, dan sudah diberi izin untuk mendirikan bangunan gereja. Jadi artinya kalau beribadah, beribadahlah di gereja. Kalau memberitakan firman Tuhan menurut perspektif Kristen ya beribadahlah di gereja, jangan di jalan-jalan ya, jangan di mall. Kita tahu zaman ini bukan zamannya Pontius Pilatus, bukan zamannya Petrus. Artinya kalau kalian mau memberitakan Yesus adalah Tuhan, ya beritakanlah di gereja. Jangan kau ketuk-ketuk pintu orang, ya. Nah seperti itu. Artinya kalau ada satu narasi yang menjelaskan bahwa kamar sebelah itu baperan, ya emang. Emangnya saksi Yehova ketuk-ketuk pintu orang. Sebentar, ya. Jangan Ya, digeneralisir gitu. Sebentar dulu Bang, sebentar. Nanti ditanggapi Bang. Ya, biar diselesaikan dulu. Jadi Ya, kemarin juga, saya juga ngeliat tuh channel-channel Kristen kayak si pendeta Kasih Rizal tahu ya. gereja mana yang ngetuk Loh, sebentar. Nanti ditanggapi sekaligus Bang. Sabar dulu ya. Jangan Nanti gitu. ditanggapi sekaligus. Tuduhan Aduh, gitu. ini nggak ada sabar-sabarnya nih pihak sebelah ini.
Nanti Ya. kita kasih waktu Bang sepanjang-panjangnya, seluas-luasnya ya. Biarkan diselesaikan dulu. Biar penonton tak beli obat sakit kepala Bang. Oke lanjut Bang Valen. Iya, jadi saya dulu kan Kristen juga, mantan Kristen penyembah Tritunggal juga. Jadi artinya sedikit banyak saya paham lah. Orang saya juga dulu pernah ikut pelayanan, bagaimana saya menginjili orang-orang di jalan. Kalau kita ngelihat contoh lah Pak Pendeta siapa Rizwali Lubis, itu dia penginjilan di jalan-jalan, tukang beca diinjilin, ya kan seharusnya itu tidak pada tempatnya gitu. Nggak Artinya ngetok pintu orang kan, nggak ketok pintu orang. sebentar. Lo saya dulu juga begitu. Ya, itu banyak kayak begitu. Mungkin kamu Loh, saksi Yehova. lo kok saksi Yehova? Janganlah memframing orang ya. Kita ngomong Nah, realita kamu aja. yang memframing. Sebentar, dengerin dulu. Lanjut. Saya cuma mendapatkan lanjut. Di dalam perjanjian baru itu kan ada narasi ya, kabarkanlah Injil ke segala bangsa bla 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 ya. Itu memang tertulis di dalam Injil ya. Sekalipun itu sisipan atau apapun narasinya, tetapi itu kan juga tertulis dalam Injil. Dan harusnya melihat juga konteks yang lain. Artinya umat Kristen ini disuruh mentaati pemerintah gitu loh. Contoh kayak Yesus saja, Yesus taat sama kaisar. Apa yang pantas untuk kaisar, beri. Nah, sebagai seorang Kristen yang tinggal di Indonesia, ya harus taat sama pemerintah Indonesia gitu loh. Jadi kalau mau ibadah ya jangan di mall ya. Ngomong di mall, ya saya 53, bukan pada tempatnya. Ini zamannya kan bukan zaman Pontius Pilatus, zaman udah modern, HP udah canggih, udah iPhone segala macam ya. Apalagi saya ngelihat berita-berita kemarin kurang lebih seminggu yang lalu ya, bagaimana Kristen dari Katolik Roma dan Ortodok Yunani ini sempat ada kunjungan dari Paus Vatikan. Paus Vatikan datang ke Ortodok Yunani, gereja Yunani ya, gereja purba juga di sana. Di sana malah Paus Vatikan ini dibidat-bidatkan gitu. Artinya sesama Kristen sendiri juga masih membidatkan gitu. Artinya wajar kalau apologet Kristen Protestan yang saya rasa itu minim literasi, minim wawasan, nggak tahu apa itu magisterium segala macam tradisi Bapak Gereja. Artinya kalian itu harus belajar dalam konteks wawasan gitu. Janganlah kalian tuh suka baper ya kan, kalau ada masjid ada toa kalian teriak-teriak, suaranya kenceng banget. Loh, seharusnya kalian bersyukur loh, pagi-pagi ya 4:30 ada terdengar azan. Nah itu bagus, kita ambil positifnya. Oh iya, jam 4:30 kita bisa olahraga. Nanti siang jam 12 ada suara azan. Oh, waktunya jam makan siang bagi kalian yang bukan Islam. Kan begitu seharusnya. Janganlah kalian teriak, toa itu mengganggu segala. Itu adalah rutinitas ibadah dari orang Indonesia sendiri sebagai orang yang beragama Islam gitu loh. Jadi banyak sekali narasi-narasi yang dihembuskan yang tidak sesuai dengan kebenaran gitu. Artinya mereka itu, kalau saya kasih tanda kutip, mereka adalah Islamophobia, tidak mengajarkan ajaran dari Yesus. Mungkin dari saya itu aja dulu Pak Aditya. Terima kasih. Oke, siap, mantap. Silakan Bang Alfa, silakan. Ya, apa yang kita mau bahas ini? Kalau tadi Ya, kan itu tadi kan mau nanggapi Bang Valen katanya. Ya, framingan semua itu. Ya kayak tadi katanya ya masalah ya kasih dalilnya aja kalau memang mau debat. Tadi Tadi banyak kan sekali sebentar. ya. Tadi banyak sekali yang mau dipotong perkataan Bang Valen. Giliran dikasih kesempatan ngomong bingung malah Bang. Gimana pula ini? Silakan lanjut. Ya kalau masalah toa ya itu kan sebenarnya juga pernah dibahas waktu lalu sama Yusuf Kala, katanya dia kan ketua masjid waktu itu. Ya menurut dia sih pada waktu itu hal yang itu sebenarnya agak melanggar, dan itu kan ada aturannya juga, aturan mainnya. Ya desibelnya berapa. Jadi bukan dilarang tapi ada aturannya, aturan mainnya gitu. Kayak ini tadi juga kan katanya Tuhannya samanya di mana? Ya sudah kebanyakan Muslim ini. Iya, jangan takut lah. Oke, selamat malam, Mr. Ga. Takut apanya? Ya, selamat malam. Makasih Bang Det.
Iya. Silakan Mr. Kia. Tema saya ini mengalir saja, tetapi Mengalir aja. masalah kafir ya. Masalah kafir ini saya rasa cukup sudah clear ya kita bicarakan tadi Iya. ya. Ya, Dan nggak itu apa-apa juga lah. apa namanya materi yang itu sering klasik lah ya, sudah sering kita bahas itu sebenarnya. Iya. Dan ini terakhir tadi pembahasannya ini melebar ke toa gitu bang, ya. Iya, kalau toa itu saya nggak setuju juga. Nggak setuju dari sisi, maksudnya nggak setuju gimana ini? Apakah nggak Nggak, setuju? Ya, Ada kalau saya aturan mainnya kan. saya nggak ambil Main. pusing juga. Terserah Ya. pemerintah aja yang ngatur kan. Buat apa? Buat apa? Ya, Itu kan ya kalau ada- mau sudah ada keras-keras aturannya. kalau mau keras juga toa nggak apa-apa juga. Ya, Biar- artinya biar begini, ketika di masjid itu pakai toa, artinya itu menunjukkan bahwasanya Islam itu terbuka gitu loh. Iya, iya. Artinya ajaran dalam Islam itu tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Misalkan ketika khutbah Jumat lagi berkhutbah ya kan dengan kencang toanya 4 ke kiri, ke kanan, ke selatan, ke timur kan. Semua Iya. orang bisa mendengar. Jadi apa materi yang Iya. disampaikan itu artinya nggak ada Nggak ada disembunyikan ya. Iya, nggak ada yang disensor gitu kan. Justru yang Iya. kita pertanyakan di sini ya. Kenapa kalau di gereja itu seperti gereja dulu saya kan pernah di Surabaya kan ada gereja di Kenangsari itu kan di sampingnya kantor PDIP Perjuangan Jalan Raya Kenangsari itu kan. Nah, Ya. kalau hari Minggu itu ketika acara kebaktian itu pintu selalu ditutup gitu loh, ya kan? Nah, cuman ya terbesit di pikiran saya kenapa harus ditutup pula gitu loh. Apakah memang materinya itu tidak boleh orang di luar sana mendengar atau apa gitu. Silakan Mr. Kia. Sebelum saya ke Pak Sarul, kayaknya Pak Sarul sudah aktif juga nih. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya ya Bang Adit, kalau ya toa itu ya mau keras, ya saya nggak masalah juga. Ngapain juga kita repot-repot kan, pemerintah juga ada aturan. Tapi Bang Adit juga nggak boleh curiga juga kan, kalau nggak pakai toa, ngapa nih nggak boleh dia Pak? Nggak boleh juga. Kita positif aja lah, ya kan Bang Adit? Oh gitu. Ya. Mau keras, saya juga nggak apa. Jadi kalau kita sibuk pula mengurus orang lain, lalu pikiran negatif juga kan nggak ada guna, ya kan? Jadi kalau pemerintah atur ibadah nggak boleh harus pakai toa, ayo gereja nanti pakai toa, nanti pakai toa juga disalahkan juga, ikut Muslim juga nanti kan, benar nggak? Nanti kalau di gereja mau pakai toa keras-keras, nanti disalahkan juga, ngapain ikut Islam juga? Jadi kita toleransi itu ya. Seperti itu ibadahnya ya gitu, kita positif aja ya kan. Saya juga positif kalau pakai toa ya apa ibadahnya, kita orang lain juga bisa dengarkan ya kan. Ya ambil positif aja. Saya nggak salah, saya netral aja orang. Oke, tumben Mr. Kia malam ini waras sekali ya. Bercanda Mr. Kia ya. Iya. Boleh saya tambah sedikit yang tadi? Yang silakan, mengenai silakan. istilah kafir ini kan supaya tidak terlalu melebar. Saya minta share screen-nya. Ya, silakan. Apa yang mau dijelaskan, Bang? Ini mandain dene kafur bi kadam neinasa. Nah, jadi itu terjemahannya itu kan tadi katanya kafur ya, kafur. Kafur baru atau apa, Bang? Kufur lah begitu, kufur. Dene kafur. Ini. Maaf. Sebentar bahasa Indonesia aja langsung. Ya, soalnya ini ya, coba saya pilih lagi. Ini dia kafur. Ya, bisa terbaca ya kalau yang bisa baca sini. Jadi saya enggak mengada-ada. Nah, ini artinya tetapi barang siapa menyangkal. Ini kata kafur ini menyangkal atau ingkar ya. Menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Aku itu siapa di situ, Bang? Yesus. Bapaknya itu siapa, Bang? Jadi di sini kan bunyinya ya menarik tadi, aku dan Bapak itu loh.
Ya, enak Betul. kadang Abi de Basmaya. Ya, Abi de Basmaya itu Bapa di sorga. Nah, jadi kata Bapak. kafir itu, eh, memang ada juga di dalam Alkitab yang terjemahan Aramik Pesita. Nah, jadi artinya juga sebenarnya sama. Kalau yang Ibrani yang mungkin agak berbeda. Oke. Tapi kalau bahasa Aramiknya itu dengan yang istilah Arab itu sama. Nah, ini juga kan saya kira ini ada di dalam Islam. Entahkah ini ditiru atau Nah, tapi bagaimana? coba terjemahannya tadi Bang, menarik itu Bang. Terjemahannya tadi yang mana tadi Bang? Nah, ini Siapa yang menyangkal masa aku? Ini coba siapa dibaca pelan-pelan menyangkal ini ya. aku? Ah, aku ini kan Yesus Bang ya. Ya, Tetapi barang siapa menyangkal Yesus di depan manusia, Yesus juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di sorga. Ini bagaimana cara memandainya Bang? Bapak ini ya siapa? Yesus ini siapa Bang? Silakan. sebentar ya. Ya, jangan kesulitan Bang. Jelas itu ayatnya. Jelas itu bahasa Ya, ya. Indonesia Ada. sederhana. Saya cari ayat Nggak perlu referensinya. eksegesis kemana-mana Coba itu Bang. diturunkan dulu. Turunkan sebentar. Ya, ya. Kan ada dua oknum di situ Bang. Yesus Nah, dan itu kan Bapak. jelas tuh, Bang Adit. Saya mau Kak, sebentar. Kalau menurut Mr. Gea itu Bapak itu Ya. siapa di situ Mr. Gea? Itu jelas. Ya aku Ya. Yesus, Bapak ya Hasem. Berarti Udah. berarti Hasem itu Tuhan gitu Bang. Iya, iya. Kalau Yesus Utusannya. hamba Tuhan berarti ya. Iya, diutus Hasem, diutus Bapak. Berarti belajar lah. Yesus ya berarti Ngapain menurut Mr. Gea, ditafsirkan lagi? betul. Berarti kalau menurut Bang Gea posisi Yesus di situ apa Bang? Tuhan atau bagaimana itu Bang? Dia diutus Bapak. Bang Adit Berarti tahu lah saya bilang kan, ya. ya enggak Berapa apa-apa, kali yang, Yesus yang, datang? yang tegas aja lah. Yesus datang itu diutus oleh Bapa supaya orang mengenal Bapa yang tidak kelihatan itu bagaimana melihatnya Iya. di dalam diri Yesus. Iya, Mr. Gea juga sudah jawab balik-balik ya bahwasanya Yesus Iya. itu bukan Tuhan. Oke, siap. Iya. Oke, Ya, perlu mungkin mau detail oleh juga. Pak Sarul dulu mungkin ya. Nah, silakan Pak Sarul biar mempesona. Iya. Nah, sebetulnya udah jelas ya kata kafir dalam Islam itu seperti apa. Cuman yang ingin saya tanyakan ya, kata kafir di dalam kitab Kristen itu dia kafirnya karena tidak menyembah Allah atau karena tidak menyembah Yesus gitu. Itu saja pertanyaan. Ayo. Ya, saya kira itu mengenai penolakan terhadap Yesus sebagai juru selamat, bukan sebagai Tuhan atau tidak, tapi sebagai juru selamat atau penebus dosa. Nah, boleh saya tambah satu ayat lagi? Satu ayat lagi? Ya, silakan. Nah, itu Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapa, dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Nah, Terus eksegesinya bagaimana itu, Bang? terus bagaimana kamu dapat percaya kamu menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Tuhan yang saya. Jadi begini, terus ayat 4 sebentar, ayat lanjutannya. Jangan kamu menyangka bahwa ke atas lagi ya rupanya. Jangan kamu menyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya apa yang kukatakan? Gitu. Ya, berarti di situ dia menyingkronkan dirinya dengan posisi Nabi Musa kan? Ya, pelan-pelan tapi, dimaknai sederhana sebenarnya itu. Silakan Bang Valen. Iya, jadi itu kan katanya
Yesus mengklaim kalau Nabi Musa itu menulis tentang Yesus ya. Artinya di situ Perjanjian Baru mengklaim kalau Musa itu menulis tentang Yesus. Tetapi ketika kita flashback di dalam era Mose Rabbeinu tidak pernah menulis sedikit pun tentang Yesus gitu loh. Ya, saya minta satu ayat lagi ya, biar enak. Supaya jangan dikatakan kita ini asumsi. Bisa terbaca itu ya. Memang saya taruh situ supaya lebih besar hurufnya. Ayo langsung dibaca aja bang. Besarkan. Kitab apa itu? Nah ini tadi kan ya saudara Valen ini mengatakan bahwa Musa tidak pernah menulis tentang Yesus ya. Nah kemudian di dalam ajaran Yahudi itu, dalam kepercayaan Yahudi bahwa akan datang seorang Mesias. Nah itu dalam Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagimu. Nah ayat ini sama-sama diklaim oleh Muhammad atau Islam dengan pengikutnya, dan Kristen juga dengan Yesus sebagai Mesias. Nah kalau di dalam Islam, kenapa terjadi klaim atas ayat itu? Saya pikir itu memang sah saja. Kenapa? Karena Muhammad sendiri mengatakan bahwa kitab Taurat menulis tentang dia kan. Nah, jadi bukan hanya Yesus yang mengatakan bahwa hal yang seperti itu, bahwa kitab Taurat dan para nabi menuliskan tentang dia. Nah, tetapi di dalam ajaran Yahudi kita tahu bahwa Mesias itu juga seorang raja, itu ada di dalam ini. Apabila ini perkataan Tuhan kepada Daud, Raja Daud, apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan. Di sini membangkitkan lagi ya, keturunan yang kemudian. Jadi membangkitkan sama dengan Musa ya, tulisan Musa. Keturunan yang kemudian salah seorang dari anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tatanya untuk selama-lamanya. Jadi di sini untuk selama-lamanya. Jadi itu berarti bukan berbicara mengenai Salomo, anaknya Daud. Karena apa? Salomo mati kan. Nah dalam pandangan Yahudi juga Yesus itu mati. Tapi oke, saya lanjut ayat berikutnya. Aku akan dulu, menjadi bang, jangan panjang-panjang dulu bang. Ini kayak presentasi aja. Jadi kita tiktok aja bang. Jadi ayatnya jadi kalau gini. saya baca cuma 3 ayat. Jadi begini bang, inilah hebatnya Kristen itu ya. Nah makanya karena ada sebentar dulu, sebentar dulu. Sini, ya sudah Yahudi ini. Mereka yang jelaskan, Islam juga mereka yang jelaskan ini. Aduh luar biasa ini. Jangan nanti kita sama-sama. Ya silakan Bang Valen. Silakan Bang Valen. Oh, saya belum selesai. Selesaikan dulu. Kan tadi saya baru saya sudah menyampaikan. Nah, di dalam Yahudi rabbinik yang sekarang ya, yang ada sekarang, mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Salah satu alasannya karena Yesus itu mati. Sedangkan ayat ini mengatakan, aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Jadi berarti dia tidak mati. Aku akan menjadi bapaknya, ia akan menjadi anakku, tetapi kasih aku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendolimi engkau. Dan aku akan menegakkan dia di dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, saya jabarkan sedikit sekali mengenai pengertian kami. Pengertian kami umat Kristen. Terlalu panjang, Bang. Oh ya, silakan aja. Oke, sebenarnya belum selesai. Dulu, Bang Valen dulu, ditambah dulu. Silakan Valen. Ke Valen ini. Bang Valen. Iya, ya, Pak Salo dulu. Habis ini Bang Valen. Silakan Pak Salo. Oh ya. Tadi sebetulnya saya mau TikTok karena beliau langsung bicara, jadi nggak bisa TikTok. Tadi kan saya bertanya, gitu ya. Kafir yang di dalam Kristen itu ada 3 kata, 3 kali ditulis ya. Pertanyaannya kan udah dijawab, yang menolak Yesus sebagai utusan itu ya Pak ya. Nggak TikTok aja. Enggak. Oke. Menolak Sudah, Pak Yesus sebagai apa Pak? Oh iya silakan. Ya silakan. Menolak Yesus sebagai apa tadi jawabannya? Mesias. Mesias. Apa definisi Mesias itu Pak? Ya Mesias itu
Kalau dalam catatan saya yang saya dari ayat-ayatnya, bukan hanya dari saya sendiri. Jadi ada ayat-ayatnya. Itu dia sebagai raja, sebagai juru selamat. Nah, seperti itu. Sebagai Berarti nabi. bukan Tuhan ya? Ya, kalau lari ke Tuhan itu juga ada penjelasannya sebenarnya, Pak. Cuma pembahasan kita sebenarnya Udah, Mesias juru Begini aja, selamat. Pak. Begini aja, Pak. Gini. Sebagai Ya, Pak Alfa. Oke, sebentar. Sebenarnya Gini, Mesias gini, apa loh. artinya? Begini Pak Syarul, kita ke Mesias aja. Dalam pembahasan ini kita ikuti aja alur pemikiran kalian. Yesus misalnya bukan Tuhan ya, sebagai Mesias. Saya tidak Pak. menjustifikasi Yesus sebagai bukan Tuhan. Saya tidak memberikan labelisasi. Ya, tidak apa-apa supaya untuk mempermudah komunikasi. Jadi kita pembahasan supaya tidak melebar. Jadi gini, kalau sama saya gini lah. Pada satu sisi di luar sana Bapak mengatakan Yesus Tuhan, kan begitu. Tapi pada saat berbicara sama dengan dengan saya, kalian, jangan sama umpetin kata itu gitu loh. Jangan diumpetin Ya, gitu loh. sama dengan klaim kalian Allah itu Tuhan, itu tidak ada sebenarnya, Pak. Gimana? Sama saja dengan klaim kalian bahwa Allah itu Tuhan. Dapatnya dari mana, Pak, kalau Allah itu Tuhan? Ya kan jelas Definisi itu Tuhan di apa? Al-Qur'an. Sebentar. Definisi Tuhan apa? Ya, Sang Pencipta, Pak. Dapatnya dari mana, Pak? Ya itulah Allah. Jadi Ada literaturnya kalau dia itu kalau memang mau- Tuhan. Sebentar. gitu Nama loh. Tuhan Kalau bukan diskusi- Allah, Pak. Kalau diskusi itu selesaikan dulu satu konteks. Kalau Bapak mau bertanya tentang Islam nanti gampang, Pak. Nah, Bapak kan masuk melebar ke masalah Tuhan dan bukan. Saya Tidak cuma ada yang memberitahukan melebar. juga. Saya minta definisi Mesias apa gitu loh. Juru Nah, Bapak selamat. kan mendefinisikan Mesias tadi sebagai Tuhan. Nah, saya kembali lagi ke Bapak. Apakah Allah itu juga Tuhan? Saya Kan nggak begitu juga. bertanya, Ya, nanti Paham nggak terjawab sih? itu. paham nggak Juru sih? selamat. Saya kan bertanya nih, gitu loh. Berarti Iya, iya. Mesias bukan Tuhan. Kan saya bertanya nih. Ya benar Paham Pak nggak Sarul. kalimatannya? Oke, Mesias juru selamat. Saya catat dulu ini. Ayo, Ya. Ya, Paham nggak kalimatannya gitu loh. lanjut, Pak. lanjut. Nah dijawab. Berarti Mesias bukan Tuhan, kan begitu? Iya, nggak ada yang ngomong Tuhan. Ya, Terus, oke. Pak Sarul? Saya nak membahas itu. Lanjut aja, Pak. Nah, Lanjut aja. Nggak usah Mesias yang dibolak-balik. dimaksud Mesias yang kita bicarakan ini kan Yesus. Betul? Ya. 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 Lanjut. Nah, pada saat orang tidak menuhankan Yesus atau menganggap Yesus itu sebagai Mesias atau juru selamat, jadi emang betul, Pak. Yesus itu emang juru selamat. Semua nabi itu juru selamat. Definisi juru selamat itu adalah yang menyampaikan pesan Allah menuju Allah. Itu juru selamat definisinya. Definisi dari mana itu Pak Sarul? Definisi Coba. juru selamat itu kalau dialamatkan kepada utusan, ya itulah definisinya. Coba Pak nabi- Sarul jelaskan dulu. Definisi yang Pak Sarul jelaskan itu dari sisi Muslim atau dari sisi Kristen? Coba Muslim. fokus satu-satu Pak Sarul. Oh Muslim. Muslim, ya. Tadi Pak Ya, Sarul kalau dari sama Muslim jelaskan juga penyelamat di dalam Muslim Ya. siapa dan bagaimana caranya dia menyelamatkan. Oh, nanti itu tema lain. Kita habis Gini. Pak Sarul ke Bang Palen dulu nanti. Ya, Silakan. Bapak ini, Pak Sarul kan ini kita memang pisahkan melebar nih. kemana-mana. Kan kita Saat tadi Pak pisahkan Sarul nih. tanya Bible gitu kan. Kan kita pisahkan nih. Juru selamat itu adalah utusan, kan gitu. Justru. Kok Nah, juru selamat bukan Tuhan. Nah, jadi juru selamat atau utusan, dia memiliki terminologi, dia menyelamatkan manusia menuju Allah. Itu juru selamat dalam terminologinya. terminologi Islam? Kalau Yesus bukan Allah, Begini. Pak. Sebentar Saya rasa dulu. Umum lah ya. Ya, ya. Berarti Karena umum lah tadi ya. juga ya, oke. Karena tadi Alpa juga sudah menyinggung kitab Taurat punya Yahudi ya. Mungkin ini Bang Palen ini yang punya Ya otoritas. silakan Bang Valen, silakan. Ya, silakan Bang Palen karena kitab Taurat tadi sudah dipakai Bang Palen. Silakan. Coba Bang Valen jelaskan arti Mesias. Ya arti Mesias Mesias itu- Bang Valen. Mesias itu diurapi. Mesias itu manusia. Benda-benda di bait suci juga bisa disebut Mesias. Kenapa? Karena benda-benda di bait suci juga
diurapi kan Masiah itu diurapi. Jadi tidak ada definisi kalau Masiah itu adalah sang pencipta. Jadi ada, kalau saya pakai logat Sephardic, Jangan logat ke situ Sephardic dulu, jangan ke pencipta. Kita nak Loh. membahas itu. Kita membahas mengenai Mesias. Ya. Mesias dalam pengertian Yahudi bagaimana? Ya itu aja. Lah, Bang iya, Valen. ini kan saya kan jelas ini. Jadi dalam perspektif Judaism, Masiah, saya kan pakai logat Sephardic saya. Kalau Masiah itu yang diurapi. Mosiah kalau Sephardic. Loh, kok kamu bolak-balik sih, gimana sih? Iya. Ini orang Kristen ini Silakan, lucu silakan. ya, Bang. Mosiah. Orang Mosiah. Islam diajari Sephardic. Al-Quran, orang Yahudi diajari kitabnya. Ini gimana pula nih cerita? Silakan Bang Valen, selesaikan. Ya, jadi kalau dalam Mesias kan terjemahan, kalau bahasa Inggrisnya Messiah, kalau Ibraninya yang Sephardic yang saya pakai kan Masiah. Nah, terus kalau di Askenazi, Mosiah. sebentar Pak, sebentar Sephardic. Pak. Oh, Askenazi, maaf. Sephardic ya, maaf. Silakan. Ya. Saya pikir tadi Askenazi. Silakan. Enggak. Jadi saya mengikuti logat Sephardic saya lebih condong ke Masiah. Nah, Masiah itu kan terakhirnya ada huruf het ya. Jadi itu adalah diurapi. Kalau Askenazinya itu Mosiah. Beda dengan juru selamat. Juru selamat itu Mosiah tidak memakai konsonan het. Itu juru selamat. Dan dalam perspektif Judaism juga penyelamat, juru selamat itu bisa melalui seorang nabi. Saya tidak memakai kata Mosiah. Saya bedakan di sini Mosiah dengan Mosiah. Jadi saya tidak menggunakan kata Mosiah ya. Ya, sebentar Lanjut. Pak. Saya tahu sebentar ya. Jadi harus tahu dulu definisi dari Mesias, Mesaya, Masiah dalam Sephardic, Mosiah dalam Askenazi. Terus ada yang namanya juru selamat. Juru selamat itu ya hampir sama Mosiah. ya. Cuma nggak ada huruf het di belakang. Artinya dalam perspektif Judaism sendiri, Masiah itu yang diurapi, manusia ya, manusia yang diurapi. Contoh kayak Raja Saul, terus habis itu Raja Daud, David Hamelek, Shlomo Hamelek, terus benda-benda yang di dalam bait suci itu juga bisa disebut sebagai Masiah. Ada Masiah, ada Melek Hamasiah, dan ada Kohen Hamasiah. Dan untuk konteks Masiah ini bukan Hashem gitu, berbeda dengan perspektif kekristenan ya. Kami tidak membahas itu, Pak. Iya, Kami ini tidak membahas harus dijelaskan. Ini harus dijelaskan. Jadi artinya biar nggak gagal paham gitu loh. Karena apa? Ya, Karena kalau di dalam perspektif kekristenan, Mesias itu adalah Tuhan dan dikorbankan. Itu perspektif kekristenan gitu loh. Kalau di dalam perspektif Judaism, Melek Hamasiah atau Raja Masiah, raja yang diurapi itu yang membawa korban, bukan Raja Mesiasnya yang dikorbanin gitu. Apalagi Raja Mesias ini bukan Hashem gitu loh. Karena berbeda. Bentar Bang Valen, bisa mau tanya. Jadi Ya, yang tadi Masiah itu bukan juru selamat ya artinya, tapi yang diurapi ya. Kalau juru selamat itu Artinya? Mosiah. Kalau juru selamat itu Tapi Mosiah. apakah Mesias juga itu sebagai juru selamat? Apakah Mesias itu juga sebagai Mosiah? Begitu pertanyaannya. Iya. Oh. Di dalam perspektif Masiah. di dalam perspektif Judaism itu harus begitu ya. Masiah, Raja Mesias atau Melek Hamasiah di dalam Midrash kami dalam otoritas rabbinik mengajarkan di dalam Midrash Spirit of God. Wiruah Elohim di dalam Bereshit pasal 1 ayat 2, Wiruah Elohim Merekhavet, itu wiruah atau Spirit of God di dalam Midrash mengajarkan itu adalah spirit daripada Masiah. Artinya Masiah ini bukan Hashem, tetapi Masiah ini membawa spirit daripada Hashem gitu. Artinya bisa membawa manusia ke dalam konteks keselamatan. Tetapi bukan berarti Raja Mesias ini yang jadi Hashem gitu loh. Iya. Maaf ya Bang Valen, saya potong. Di sini saya bukan menanyakan Mesias itu adalah Hashem, bukan. Jadi tentang artinya itu Bang Valen. Jadi Iya, yang Yesus makanya ini Yesus ini Mosiah udah atau Yesus. Masiah. Saya mau tahu artinya Bang Valen. Kalau Yesus di dalam kalau Yesus dalam perspektif kekristenan dia kan juga disebut sebagai Raja Mesias. Tetapi kalau di dalam perspektif Judaism, ide gagasan tentang Melek Hamasiah kan ini kan ada Melek Hamasiah, ada Kohen Hamasiah, ada imam yang diurapi, ada raja yang diurapi, dan dalam Judaism sendiri Nabi, imam, raja.
Sudah, enggak, itu kan perjanjian baru. Perjanjian baru itu Bukan beda sama Taurat perjanjian itu. lama yang diurapi Sebentar, Nabi juga. sebentar dulu. Ini kan kita ngomongin Ya, Mesias kan. Di Iya. dalam perspektif Judaism, Mesia ini dualisme. Ada Mesia ben Yosef atau Mesias anak Yosef dari suku Efraim, dan ada Mesias anak Daud dari suku Yehuda. Nah, di sini kita harus bisa mengerti ya. Kenapa? Karena ide gagasan tentang Raja Mesias mutlak milik Judaism. Dan itu harus dilihat dari kacamata Judaism, bukan dilihat dari kacamata Helenisme. Artinya kalau Yesus jangan referensi, itu sebentar. memframing itu. Loh, enggak Lanjut. karena apa? Nanti Enggak, saya memframing jelaskan ini. sebentar. Lanjut. Gitu loh. Ya, biar Bang Valen Kita punya cara pandang sendiri. Makanya di dalam perspektif Judaism, di dalam mindsetnya Judaism, ide gagasan tentang Raja Mesias harus diceritakan menurut perspektif Judaism. Kenapa? Nggak bisa kalau Raja Mesias itu diceritakan dengan konsep pola pikir Helenis. Contoh, jika Yesus adalah Raja Mesias, kita cek kualifikasi pribadi dari seorang Raja Mesias itu apa? Yang pertama, silsilah. Kalau kita ngelihat silsilah daripada yang ditulis Matius menulis sampai ada 14. Benarkah 14 ini yang ditulis oleh Matius sesuai dengan kitab Divrei Hayamim atau di dalam kitab Tawarik? Kenapa? Kenapa Matius mencantumkan angka 14? Ini kalau orang awam bisa tertipu. Tahu nggak 14 itu apa? Di dalam Injil Matius kan ada angka 14. Ada yang bisa Ya, tahu? perayaan itu juga berhubungan dengan perayaan Paskah. Enggak, salah. 14. Ya, maksudnya Jadi- 14 yang mana? Ada banyak mengenai 14 ini. Ada juga mengenai perayaan Paskah, pengorbanan. Ya, berarti Anda nggak ngerti ya. Kenapa? Nggak Karena ngerti Yesus gimana, kan jangan gitu. Lanjut. Loh. Yesus Bang bertanya Valen. kepada para murid, "Menurutmu siapakah aku?" Kefa menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Daud." Itu jawaban Kefa. Dan Yesus menimpali, "Bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Bapamu yang di surga." Dan ini saya korelasi. Kenapa Kefa menjawab Yesus sebagai Mesias anak David? Dan ini sangat chemistry ya kalau dilihat dari tulisan Matius. Kenapa Matius mencantumkan angka 14? Ini bukan masalah perayaan Paskah, bukan masalah Pesak ya. Tetapi kalau Anda mengerti gematria daripada David, Hamelek, David itu kan Dalet for Dalet, itu gematrianya 14. Matius mencoba untuk mencocokkan angka 14 supaya Yesus terkolerasi dengan gematrianya dari David. David itu kalau Anda cek di dalam gematria Hebrew itu gematrianya 14. Tetapi apa kecurangan dari penulis Matius? Ya, boleh Penulis saya Matius. ini sedikit begini. Sebentar. Nggak usah dibahas apakah Yesus itu Sebentar. seorang Mesias atau Enggak, tidak. tunggu dulu. Langsung aja ke Enggak, pengertian tunggu dulu. Mesias. Nggak bisa, saya harus detail. Sebentar dulu. Silakan. Jangan Bang langsung Valen. ke Yesus. Anggap saja pendapat kamu benar bahwa Yesus Bang itu, Valen. kalian kan masih menantikan Enggak, Mesias enggak. yang lain. Sabar dulu, sabar. Biar Supaya kita diselesaikan Bang tidak- Valen ini. Tidak Kita kusut. kita orang Islam ini sabar sekali Lanjut menunggunya. aja. Silakan Ya. Bang Valen. Bang Valen. Ya, lanjut aja. Boleh saya tanya sama Bang Seharusnya Valen? nggak lanjut? usah ke situ. Pengertiannya Mesias aja itu yang dibahas. Enggak. Ya, Jadi Bang Valen. ketika ya sebentar Bang saya Valen, selesaikan dulu. Ya, Nah, sebentar dulu Bang ya, biar diselesaikan Lanjut. dulu Bang ya. Lanjut Saya- aja, Sabar, selesaikan. sabar. Sebelum lanjut, enggak, supaya lebih fokus, saya mau tanya Ya. arti Mesias itu Bang Valen. Jadi yang konsep Mesias dari Yahudi kata Bang Valen kan, cuma ada di orang Yahudi kan konsep Mesias. Itu apa tuh Bang Valen? Konsep Mesias itu apa? Menantikan Ya, ini. apa? Juru Ya, ini kan selamat saya- atau gimana? ya, Soal ini kan saya mau saya mengenai jelaskan. arti Mesias. Iya, Ya, ini kan saya silakan jelaskan. diselesaikan dulu Bang Valen. Ya, jangan dipotong, silakan Bang Valen, biar mempesona. Ya coba enggak usah ke Yesus saja lah arti Mesiasnya. Saya mau Ya. paham. Karena Ya, kalian silakan, tidak percaya Bang. Yesus sebagai Mesias. Aduh. Kita tidak Ya, ke situ. gimana? Kalau bagi kami kan Jadi- Yesus itu sebagai Mesias, bagi kalian bukan. Nah, Ya, jadi iya. untuk apa dibahas soal Ya, iya. itu? Aduh, begini Bahas sabar aja dulu. kalian pengertian kalian mengenai Mesias Mas Adit. dan kami Ya, akan sebentar. menilai. Ya, Bentar. yang Islami sabar Nah, kali Mas mendengar Adit. kalian itu. Gimana Pak Ya, Sarul? lanjut Mas Adit. aja. Ya, Ya, saya udah larut ya, besok ngantor. Bang Valen
semuanya. Pak Sarul. Mohon maaf ya, Ya, kalau ada ya, yang kurang dari saya ya. 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 Terima kasih. Terima kasih, Pak Sarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Sarul. Jadi begini dulu, sabar ya. Jadi kalau kita ya dalam Islam itu kita budayakan mendengar gitu loh ya. Karena apa? Jangan kita itu hanya mau didengar orang, tapi kita tidak mau mendengar, ini nggak fair juga gitu loh ya. Ya, Karena masalahnya arah pembahasannya itu agak agak Iya, lari nggak begitu. apa-apa. Jadi terlepas Anda itu terima atau tidak, itu kita kan mengedukasi netizen juga gitu kan? Iya. Kan seperti itu. Tidak Jadi, salah kita. Bang Adit, ngotot. maaf ya Bang Adit. Enggak, jadi saya bertanya ini bukan ingin mendebat Bang Adit. Saya ingin belajar gitu Ya. kan. Supaya fokus. Saya pengen belajar dari Yahudi juga. Kalau pun Bang Adit tahu dikatakan kan? Yesus Ya, nggak bukan apa-apa. Mesias, kami tidak akan membantah Valen. Kami ya. tidak akan membantah karena imannya dia Ya. memang begitu. Jadi Iya, Yesus tapi memang bukan tolong Mesias. Iya, iya. tolong dengarkan kenapa, kan pasti ada alasannya dong. Iya, Ada nggak alasannya apa-apa, gitu Bang Valen. loh. Enggak, Yesus bukan Mesias. Lah, iya. Lalu konsep Sama halnya kayak konsep Mesias itu iya, apa Bang makanya Valen? dengerin Menantikan dulu, apa? dengerin dulu. Iya, dengerin Kalau dulu. kalau Jangan giring saya membantai, dengan kalau opini. untuk membantai itu kami yang menggiring dengan opini. Eh, Kalau untuk membantai itu orang Islam juga bisa membantah karena Al-Qur'an menuliskan saya bahwa menunjukkan. Aduh, ini mau cari keselamatan atau keselamatan ini. Ya, kalau silakan, kalau Bang Valen. kalau dia bahas ke situ artinya dia juga membantah Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu bukan kitab suci. Iya. Karena apa? Karena Jangan Al-Qur'an bawa sudah Islam menuliskan. dulu. Iya. Ini. Nah, makanya jangan bahas ke situ. Langsung aja ke pengertian begini. Biar saya jelaskan juru selamat dari versi Islam dulu ya. Habis ini Bang Valen bicara, jangan dipotong ya. Kalau dalam Islam itu sederhana sekali gitu ya. Total masih di dalam Dengar dulu. Islam cuma disematkan pada Yesus. Kau malah Pak pengajar De. kita yang Islam gitu loh. Ya, jadi Di begini mute aja ya. dulu, Pak Ya, Ditya. jadi betul. Nah, sekali lagi kalau potong saya mute ya. Jadi begini, habis ini Bang Valen ya. Kalau kita dalam Islam itu sederhana ya. Kami dalam Islam itu meyakini semua nabi itu juru selamat. Ya. Kenapa kami katakan juru selamat? Ya. Yang keselamatan yang dibawa itu ajarannya itulah yang menyelamatkan. Yang awalnya kita penyembah berhala misalkan, kita tahu tidak tahu mana Tuhan sesembahan yang benar. Nah, dengan datangnya nabi-nabi utusan Allah, maka kita akan tahu keselamatan itu. Makanya dalam Islam itu semua nabi itu juru selamat gitu loh. Seperti itu. Ya, Ya, tapi Nabi Isa kamu itu juru itu selamat. Ya, Apalagi jadi bahasa orang- Arabnya tapi kamu bahasa itu Arabnya juru menafikan selamat apa, Bang Adit? apa yang ditulis di dalam Al-Qur'an. Kamu Iya, seperti itu dalam Islam itu. Meyakini Tidak, semua di nabi dalam itu juru Al-Quran selamat. Jadi Kalau cuma kalian satu malah, orang. malah menuhankan saya tahu. nabinya. Jadi gini Silakan, loh Bang Valen. sebentar ya. Jadi Kristen jangan terlalu baper gitu loh ya. Jangan terlalu tunjuk baper. aja. Artinya Mau mengarahkan dengerin. diskusi supaya Jangan tidak usah loh, ini diskusi. ini Kasih udah kredibel loh. kusir. Kamu yang Lanjut kusir. Loh, kamu yang kusir. Coba Lanjut kamu aja, buka lanjut. Matius. Nanti Silsilah itu Ya, coba kamu silakan Bang buka. Valen. Silsilah. Silakan Bang Valen diselesaikan dulu. Ya, saya mute dulu ini yang lainnya. Silakan Bang Valen. Ya. Jadi kalau kita ngelihat gematria daripada David itu adalah 14 jumlahnya gitu loh. Makanya itu disusun dengan satu narasi yang cukup yang cukup profesional oleh penulis Injil Markus ya di situ. Tetapi kalau kita cek di dalam Divrei Hayamim, di dalam Tawarik, itu silsilah Matius yang ditulis oleh penulis Matius itu error gitu loh. Kenapa saya bilang error? Karena di situ menghilangkan 4 nama raja besar yang ada di dalam Tawarik gitu loh. Makanya di format di situ ada angka 14 supaya korelasi dengan gematria daripada David. Itu pertama, kesalahan dari perjanjian baru loh. Terus yang kedua, kalau Yesus adalah Raja Mesias yang diurapi dan dia sebagai Raja, maka pertanyaan simpelnya, di mana di era Bait Suci kedua, Yesus memerintah sebagai seorang Raja, terus prajuritnya di mana, kerajaannya di mana, nah itu harus perlu ditanya gitu loh. Mungkin jawaban dari praktisi Kristen, kerajaan Yesus itu bukan dari dunia ini sesuai dengan narasi yang ada di dalam PB, dan kedatangan yang kedua kali itu nanti pasti akan mengerti itulah kerajaan daripada Yesus, karena kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Bagi Yesus kalau dia dibilang Raja Mesias, siapa yang mengurapi, kan begitu. Artinya harus ada kualifikasi pribadi dari seorang Raja Mesias, kan begitu. Kita juga harus objektif kalau dialog gitu.
kapan Yesus diurapi, kan seperti itu. Dan kalau mau mencari Yesus, ya jangan di Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Yesus itu dicatat di Hilkot Melachim, bukan dicatat di Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Di dalam Hilkot Melachim, Yesus itu dinarasikan, di sana dikatakan bahwa Yesus itu adalah salah satu bagian daripada rencana Shem untuk mempersiapkan jalan bagi Mesiasnya orang Yahudi dan untuk mempromosikan satu Tuhan. Nah, seperti itu. Kalian mau menganggap dia sebagai seorang nabi, sebagai seorang Mesias yang berikutnya, itu nggak ada masalah bagi kita gitu. Tetapi ketika ada satu dialog yang ingin dialogkan atau diperdebatkan, ya kita harus objektif gitu loh. Artinya Judaism juga menulis narasi tentang Yesus dan itu ada di Hilkot Melachim dan dia cuma sebatas sebagai seorang manusia. Nah, seperti itu. Kalau mau tahu tentang bagaimana kualifikasi pribadi dari Mesias, Yesus tidak bisa dikategorikan sebagai Raja Mesias. Kenapa? Karena ketika Yosef dan Miriam, itu kan si Yesus itu kan sebelum ada konteks kidusin dan disuin di bawah khupa, itu Yesusnya sudah ada di rahimnya Miriam gitu loh. Artinya ketika jadi Yesus keluar berarti dari Al-Quran itu bukan kitab suci ya? Al-Quran bukan kitab suci menurut kamu? Kamu nggak bisa dialog. Al-Quran menuliskan Yesus itu sebagai Al-Masih. Kamu membenturkan saya dengan yang dialog ini yang dialog ini Judaism sama Kristen kan? Kok kamu bisa membenturkan ke Islam? Jujur aja, kamu tidak membenturkan. Tidak membenturkan. Kamu nggak bisa dialog. Perjelas Kenapa? aja. Karena kamu nggak bisa dialog. Pernyataan kamu punya narasi Yesus bukan Mesias kan? Saya tanya, Yesus Mesias apa bukan? Narasi David. Al-Quran menuliskan hal itu loh. Lu kok Al-Quran Kenapa pula kau jelas-jelaskan Al-Quran? Kalau tanya ke Al-Quran, tanya ke orang Islam gitu, bro. Waduh, ini orang. Nah, disinilah Kristen, ya, disinilah pendebat apologet Kristen Protestan yang saya bilang nggak punya wawasan. Ketika saya berdialog dengan praktisi Kristen, ngapain Al-Quran dibawa-bawa? Paham Anda? Aneh gitu loh. Ya, kamu penulis buanglah, mindset, mindset kamu kayak gitu. Ya, kalian tuh cumanya bisa membantai isi Al-Quran loh. Kok bukan, kamu sendiri mengatakan Isa bukan Mesias. Isa bukan Al-Masih, saya tanya. Kapan saya berdebat dengan Islam? Kapan saya berdebat dengan Islam? Ya, kamu dengan saya. Saya tanya dari referensi Al-Quran. Kamu Islam jangan kau wakili Islam, tapi nanti kamu kita Islam yang santai aja kok. Kamu Islam apa Kristen? Kamu Islam apa Kristen? Jangan lari ke situ. Kamu sudah makanya kau jangan mewakili Islam gitu loh, jangan. Kita yang Islam kamu saya tanya. Selu aja kok. Silakan Bang Palen lanjut. Kamu saya tanya, kamu Islam apa Kristen? Saya tanya Kristen. Kamu. Nah, kalau kamu Kristen, mengkonfirmasikan bahwa Isa adalah Al-Masih, Mesias. Ngerti tidak kamu? Saya tidak sedang berdialog dengan orang Islam. Kalau saya berdialog dengan orang Islam, saya ditanya. Kenapa tadi saya katakan jangan bahas itu? Kamu itu picik. Ya. Cara kamu itu picik, orang Kristen. Saya lagi dialog dengan kamu antara Judaism dengan Kristen. Kamu menyerang bukannya Kristen, Islam juga kalau kamu membahas itu. Makanya kita orang Islam enggak merasa diserang kok, gimana pula kau? Enggak merasa diserang gimana? Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu kitab palsu. Kalau Isa bukan Al-Masih, silakan. Dia mengatakan bahwa Isa bukan Al-Masih. Dia mengatakan bahwa Isa bukan Al-Masih. Isa sama Yesus beda. Kamu tunjukkan sosok sejarah Isa siapa? Siapa Isa itu dalam sejarah? Coba tunjukkan referensi sejarahnya. Dari sejarah sekuler. Kalau kita berdialog dengan para apologet Kristen Protestan yang nggak punya wawasan, ya kayak begini, orang kita lagi berdialog dengan Kristen bisa nyampe ke Quran. Ini aneh gitu loh. Bentar ya Pak Alfa ya. Aneh ya. Ya boleh saya jadi yang kredibel lah kalau dialog, jangan malu-maluin gitu loh. Sebentar dulu, saya tengahin dulu Bang Palen. Kau tadi bawa Islam terus ini. Di saat Kristen berdialog dengan Islam pakai narasi Judaism, di saat
berdialog dengan Kristen, Kristen pakai narasi Quran. Bangsat kamu. Ya. Oke, terima kasih. Kamu jangan Saya baper keluar gitu dulu. dong. Yo, memang kenyataan seperti Lapor. itu yang kau bawa kok. Apa enggak Banyak bangsat lah Bang kamu? Palen marah. Dah, Apa enggak boleh bangsat saya kamu? boleh saya Eh, tanggapi? Sebentar ngomong dulu lu, Bang Kristen. ya. Hei Kristen, apa enggak bangsat kamu kayak gitu cara dialog kamu? Bangsat kamu, tahu enggak? Apa kamu? Saya berdialog dengan Anda antara Kristen dan Judaism. Jangan kau benturkan dengan Quran. Itu ada sesi tersendiri. Apa kalau gue bilang kamu bangsat? Saya ada kapok kamu? pakai kata-kata kotor. Saya ganti nama Bukan ini peduli. karena saya sempat mengucapkan kata-kata begituan. Saya nak mau lagi tuh, malu saya. Ya, tetapi Makanya. cara diskusinya lebih kotor Bang. Cara diskusinya itu. Apalagi artis buah nama kan begitu. Iya, ya. Udah. Ya, saya minta Udah. maaf. Kemarin Ya, kalau sempat jadi kata-kata kalau kotor. berdialog dengan Yudaisme ya Kristen ya sama Yudaisme aja. Iya. Kita orang Islam Nggak usah kita jadi bawa pendengar Islam, ya. kok, siap kok gitu. Bang Gaya aja sepakat kok. Ya. Oke, Jadi, mungkin kita minta sebentar dulu. Bang Palen sudah selesai apa belum Bang Palen? Ya, boleh. Ya udah selesai. Jadi saya nggak akan Oke. dialog dengan Pak Ditya ya. Saya nggak akan dialog dengan bangsat yang kayak begitu. Percuma, nggak bisa dialog dia. Kamu yang Nggak Oke. terima ya. Oke, Kalau nggak terima, oke. Kristen, kalau lu nggak terima sama gua ya, gua di Surabaya, gua kasih nomor HP lu. Bangsat lu, tau nggak? Oke, mungkin oke. gitu Bang Mawar Berduri dulu nih. Sabar dulu Bang Suret. Jangan dilanjut. Silakan Bang Mawar Berduri. Pendapatnya Bang, silakan. Iya, Dia begini. soalnya dia bawa kata Eh, Mesias dalam Al-Qur'an ini soalnya. Dia salah arti pula. Oh, Ya silakan Bang Mawar Abang Berduri. Abang Alfa salah juga. Abang Alfa Kristen sama Yahudi. Al-Quran Bang Alfa bawa-bawa di situ aja. Ya kalau Bang Alfa membahas Yahudi aja, Kristen aja gitu. Jadi kami Islam cuman penengah, nyimak Nggak aja fair gitu. dong kalau gitu. Dia aja Yahudi kok masuk sini. Ini kan antara Islam Kristen. Nggak ada, bukan sama- itu Bang. Di sini masuk semua, apapun Buddha pun Masuk boleh masuk semua, di sini. ya. Nggak ada. Jadi Islam jangan cuci tangan juga dong kalau pembahasan Bukan beginian. cuci tangan. Ya kau cuci bukan tangan dari cuci- mana? Itu Kau jelaskan Islam. itu mengena ke kitab kalian juga. Ya, Itu Kita orang Enggak, Kristen ini, aja Bang. kok. Kalau mereka Kristen santai bukan ya. Kristen. Bang Bangsat Alfa lu nggak ya. boleh juga. Lu kalau lu nggak bisa dialog, lu turun, bangsat lu. gitu. Bang Jadi kalau M. seandainya Buana. saya Bang Alfa. oh, Kalau cara Bang Alfa dari dialog seperti itu dan kami ada di sini itu sama saja namanya membentur-benturkan. Kan begitu. nggak ada begitu. Memang Ya. tertulis begitu kan? Di dalam Enggak, ini, Bang. Kau tidak Abang- beragama Islam, kau jelaskan Al-Quran kepada orang lain gimana pula? Oh, kalian menjelaskan Alkitab, sedangkan kalian tidak beragama Kristen. Jadi bagaimana ini? Sebentar dulu, kau nggak usah putar lidah. Tadi kan Anda Jangan berdiskusi gitu. dengan Bang Palen, kita mendengar setia gitu loh, kita yang Muslim gitu loh. Kok tiba-tiba Anda bentur-benturkan gitu loh? Aduh. Banyak yang lihat loh, nanti kalian dianggap curang. Iya banyak yang nonton. Channel-channel Islam nanti dianggap curang semua. Duh, curang di Apa? mana? Nggak Kita ada, sudah jadi nggak penetral ada. yang baik Nggak kok. ada, Aduh. nggak ada. Kalian channel boleh bahas, Islam curang. kalian Nggak ada, boleh nggak ada. bahas Alkitab. Kristen. Kenapa Kristen, saya tidak pendapat Kristen. boleh membahas Al-Quran? Saya Pendapat tanya. Kristen. Bang Pendapat Alfa Kristen. posisinya sekarang itu Abang Alfa Boleh, sama Bang. Bang Valen. Ya. Bang Alfa sama Bang Valen. Kecuali Nanti kalau Bang Bang Alfa Alfa dengan sama Bang Muslim, Aditya. nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa gitu. Saya Iya. cuma mengkonfirmasi bahwa yang tertulis dalam Al-Quran seperti itu yang dia bantah kan? Apa yang kau pahami? Ini Sebentar, jujur tidak aja. apa-apa, tidak apa. Jangan Saya mau munafik, tanya. jangan munafik. Sebentar. Gini loh. Valen Gini loh. Valen jujur aja kamu, jangan munafik, Apa? Valen. Apa? Bangsat Bang, kamu Bang, bangsat. Saya Apa? tidak munafik, tapi posisi sekarang Bang Alfa kan saya lagi sama Bang Valen. Valen ini yang saya katakan munafik. Apa? Valen ini Apa? munafik. Enggak, gini loh. Ini Kenapa kan saya tidak dialog. boleh pakai Al-Quran? Kamu kan membahas Isa itu sebagai Al-Masih, kan Yo. begitu. Aduh, ini orang kok tahu acara tuh Yang Al-Quran kita Bang Valen kan bahas, yang kita Judaism. bahas itu perspektif Judaism dan Kristen. Jangan kok Iya. bawa Quran. Itu Taulah sama, kita. sependapat Alkitab dengan Al-Quran sependapat dalam hal itu. Satu garis. begini. Gimana? Sebentar dulu. Lu nggak Begini bisa. rumusnya. Begini dulu Bang Palen, sabar. Kalau kitabnya Torah punya orang Yahudi, kalian distorsi, wajar orang Yahudi itu teriak-teriak. Demikian juga Tidak ada. sebaliknya. Kitab Kalau mereka itu kitab Al-Quran kami. kalian distorsikan,
Wajar orang Oh, Islam jangan mau gitu. nggak mau. Itu juga kitab kami, karena Apalagi. kami Anda itulah mengartikan sekte Yahudi yang terbesar. Apa bangsat lu? Yesus Perjanjian agama baru aja Yahudi. lagi tambah-tambahin Murid-muridnya kok. orang Yahudi semua. Kapan kau jadi Kristen? Lu Kristen apa? Gue nanya sama lu. Nggak ngerti saya pertanyaannya. Lu nggak ngerti apa? Apa lu? Lu kayak tato magisterium aja. Tapi Apa lu? Bang Lanjut Alfa aja, jangan barusan maki-maki. Udah. Lu iya. Lanjut. Coba gua cek. Gua cek Saya kitab mau lu, belajar bener jadi nggak? nggak bisa belajar nih. Gua cek Kebetulan kitabmu sebagai ada. seorang Kristen. Coba gua cek kitabmu sebagai seorang Kristen. Emang benar itu firman Tuhan, perjanjian baru? Coba kau buka Markus 16 ayat 8. Jangan ngomong kau di sini. Benar nggak Jangan itu lebar Markus kemana-mana 16 ayat dulu. 8? Loh, nggak perlu. Lu kan tadi pertama juga nantangin cari tema. Coba lu buka kitab lu itu. Buktiin kitab lu itu firman Tuhan. Coba buka Markus 16 ayat 8. Malu lu kalau kitab lu tambal sulam. Orang lu modal pesita aramik aja lu bangga. Oke. Nggak laku pesita aramik lu. Ngomong sok gaya di sini lu modal pesita aramik, nggak ada lakunya pesita aramik. Lebih tua mana pesita Ngapain? aramik lu sama Saya Codex nggak jualan Sinaiticus? kitab kok. Iya, makanya gue tanya, kitab lu firman Tuhan nggak? Perjanjian baru lu. Pesita aramik lu firman Tuhan nggak? Coba gue tanya, pesita aramikmu dengan Codex Sinaiticus lebih dulu mana ada? Kalau Sok-sokan saya pengguna pesita ya saya akan mengatakan bahwa itulah ya kitab yang tertua. Dari Karena mana? saya pengguna pesita. Dari mana? Dari mana sejarahnya? Lebih dulu mana Itu kok- Sinaiticus sama itu kok- pesita? Itu kok sudah Dari dituliskan mana? sama Josephus Flavius bahwa itu sudah ada di Di abad mana pertama. datanya? Halo. Sinaiticus? Ya tulisan Josephus Flavius. Oke, buka Jelaskan abad pesita pertama itu sudah ada. pesita aramikmu buka di dalam Markus 16 ayat 8. Coba buka. Kenapa nggak berani? Main klaim-klaim pesita aramik tertua lo, bikin malu lo. Emangnya Vatikanus sama Sinaiticus bukan yang tertua? Kagak ada original text New Testament itu pesita aramik, jangan ngarang-ngarang lu, udah kayak penyembah nama Bapak Yahweh lu, klaim-klaim. Lu pikir gua nggak punya pesita ya? Orang kitab lu nggak lengkap aja lu mau banggain di sini. Coba buka Markus 16 ayat 8, gue pengen tahu firman Tuhan apa kagak itu. Markus 16 ayat 9 sampai 20. Firman Tuhan Saya nggak? bukakan ya. Iya, buka. Oke, sambil menunggu dibuka Al-Bible-nya, mungkin kita dengar pendapat Bang Suret tadi ya. Bang Suret tadi tempat tidak boleh kasih ngomong sama saya. Silakan Bang Suret. Nah, sambil silakan menunggu dibuka. materi. Ayo. Mana. Oh, itu. Oke. Jadi kalau mengenai itu tadi, kalau lagi dialog dua arah gitu, jangan bawa kawan yang lain naik dulu, kecuali memang tiga betul arah. itu. Begitu. Ayo. Itu bacakan itu. Kawan. Itu dialog yang bagus. Itu ayat 9, Markus 16 ayat 9 dari mana itu ceritanya ada? Gue nanya sama lu. Dari mana adanya? Dari mana adanya? Coba lu buka Codex Sinaiticus. Punya Nah, nggak itu lu Codex apanya yang Sinaiticus? kurang jelas? Bisa baca tidak? Ayat Lah 89. iya. Buka di Ini saya buka ini pesita ini. Ya. Pesita bahasa Ya. Inggris nih. Biar kamu bisa baca semuanya. Iya, saya tanya sama kamu, historical ya. Pesita Aramik dengan Codex Sinaiticus lebih dulu mana ada? Loh, kok baliknya ke situ lagi? Lah iya, saya mau tanya, itu pesita lu yang terjemahan bahasa Inggris dengan Codex Sinaiticus original text dari New Testament yang disimpan di Mesir lebih tua mana? Sinaiticus sama pesita Aramik lu yang Josephus Flavius jangan sudah ngomongin mencatat. Josephus Flavius, Josephus nggak ada sudah sejarahnya. mencatat. Jangan kau Dari balik-balik. abad pertama itu sejarawan Nggak ada. itu.
Nggak ada sejarawan, Sejarawan apa, Yahudi. Kok bisa? Sejarawan Kok bisa itu kamu? sejarawan orang Yahudi Nggak loh, usah bukan Kristen. ngarang-ngarang. Nggak usah. Bukan Sekarang Kristen. duluan mana ada? Pak Aditya, klik di Google Codex Sinaiticus online. Oke, sebentar ya. Bentar, sabar. Mau tipu-tipu kau sini kok. Nggak ada sejarah Pesita Aramik tertua. Apalagi yang lu sodorin terjemahan bahasa Inggris. Gimana tadi Codex Sinaiticus? Codex Sinaiticus online. Oke. Atau saya kirim di itu aja ya, di WA Pak itu. Ah, Biar lebih mempesona aja di Codex ya. Sinaiticus hanya menerjemahkan dari bahasa sebentar dulu. Aramik. Oke, sambil jangan menunggu Bahasa sebentar dulu, Yunani. sambil menunggu materinya dari WA. Mungkin Bang Sudet dulu, Bang Sudet. Memangnya silakan. Yesus berbahasa Yunani? Saya tanya. Berbahasa Aramik dong. Lanjut aja. Original teks dari Perjanjian Baru paling tua apa lo? Saya tanya kamu, Yesus berbahasa apa Yunani? Saya Lu tanya. nggak bisa, jangan kayak begitu. Kita instrumental. Jadi masalahnya apa ya Bang Valen? Di apa tuh maksudnya Bang Valen tanyakan itu apa masalahnya ya? Sebentar Pak Aditya, ini Iya. saya kirim. Ya, jadi begitu kalau diskusi Kristen Yudaisme, jadi ya jangan mengadu domba gitu, jangan masukin Islam dulu, kan demikian biar Iya. mempesona gini. Jangan gitu dong, saya enggak mengadu domba. Curang itu. Enggak, kalau mengatakan soalnya mengadu Anda domba. menjelaskan Al-Quran kepada orang lain ini kan kurang mempesona. Ini didengar Pak. banyak orang loh. Di mana saya mengadu Tidak domba? apa-apa. Ya, soalnya Anda Saya cuma menyatakan Al-Masih. bahwa itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Nah, sekarang Al-Masih udah. dalam Al-Quran itu apa dulu coba? Jadi yang Anda dia tahu bantah nggak? itu teks Al-Quran juga. Udah, jangan percaya sama Bene Edom. Nggak ada wawasan dia, orang ini nggak ada wawasan kok. Itu udah saya kirim Pak Aditya. Oke, siap. Bentar ya, ini harus dibuka pakai Mozilla ini, nama Chrome. Bentar ya. Ya aku ada Dit, biar tak ini share aja Dit. Oh gitu ya. Oke, lanjut. Buka mana? Memang Chrome ini banyak sensornya dia kalau link yang aneh-aneh. Kalau per proxy Mozilla itu langsung buka. Silakan Bang Sudet. Ntar dulu ya, tadi mana tadi ya? Jadi maksudnya gimana ya Bang Valen? Ya, jadi ada penambahan. Ini ya, Bang Valen. Penambahan Ini kan? di Pesita itu. Penambahan apanya saya tanya. Di share Ini kan screen kemarin. Bang Sudet. Di share screen Kita itu dulu Bang lebih Sudet. tua loh. Udah. Ini kan? Iya. Iya memang sampai ayat 8 aja di sini. Kitab terjemahan kok kamu pakai? Loh. Sinaiticus terjemah. Ini kan ada ini. Ini Itu kan bahasa ada- Yunani. Saya tanya, Yesus berbahasa Yunani. Saya tanya kamu. Udah capek gue diskusi dengan Nah, orang di bego sini dah. sampai 8 ayat aja. Memang. Jadi Lanjut, Pak Aditya. Oke. oh, Bang Sudet ngerti ya? Ini apa nih Bang Sudet? Kalau nyari ayat, cari aja di Pesita. Itu kan salinan aja terjemahan. Nah, ini Markus chapter 6. Nah, ini ayatnya di sini sampai 8 aja. Oke. Jadi yang Jangan Bang Sudet tahu, buka Di ini Pesita apa? ada sampai 9. Ngambilnya di mana? Pesita kan yang lengkap. Ya, saya Duluan kasih mana? Pesita Cuman Sinaiticus. Ya, Alkitab kamu bisa tahu tambal Vulgata sulam. tidak? Vulgata itu Masa sama ya? isinya dengan Pesita. Vulgata kamu bandingin dengan Sinaiticus. Aneh kamu. Kamu nggak Ya, punya. itu kamu terjemahan. nggak Itu kredibel. terjemahan. Jadi Sinai- maksud Bang Valen Kamu tahu nggak? yang Kodek. Ya, Sinaiticus. kodeks. Kamu tahu nggak Kodeks. Kodeks itu. Sebentar, Kodeks Sinaiticus tahun berapa saya tanya? Original teks tertua Nah, itu kopi New Testament itu, apa? Ya, uji karbonnya itu abad ketiga keempat. Original. Vulgata tahun berapa? Original teks Perjanjian Baru yang paling tua apa? Oke, anggaplah Vulgata. teks Anggaplah Vulgata itu Perjanjian Baru diterjemahkan yang dari paling bahasa tua. Yunani. Anggaplah Vulgata Original diterjemahkan teks. dari bahasa Yunani. Original teks Nah, tapi Perjanjian Vulgata Baru yang itu paling tua adanya apa? sejak tahun berapa? Original teks Perjanjian Baru paling tua apa? Pesita Itu lah. aja. Loh,
Yesus Ya udah, berbahasa Aramik. saya- Yesus berbahasa saya Aramik. nggak dialog dengan Anda. Udah capek. Nggak dah. berbahasa Pak Aditya, Yunani. Pak Aditya, Oke. lanjut. Kamu bisa apa Lanjut. kamu? Apanya mengarang bebas, capek saya. Ngarang bebas Ya. apanya? Kamu Ya, juga nggak nyatanya tahu kita- apa itu kodeks, apa itu manuskrip. Nggak bisa membedakan. Kodeks itu apa ya, Pak? Apa? Ya, kodeks itu satu dokumen lengkap yang di ya satu dokumen lengkap lah begitu. Itu kodeks. Oh, bukan manuskrip, beda ya. Ya maksudnya dia sudah terkanon ya. Kalau Nah, manuskrip itu tadi kalau pertanyaan manuskrip Bang itu Valen dokumen begini, yang lebih Bang. tua daripada kodeks dan dia terpisah-pisah buku per buku. Jadi gitu. contohnya Matius. Ya jadi kalau begini, kalau ngomong begitu. itu datangkan Iya, iya. buktinya mana yang lebih tua gitu loh. Biar kita lihat Jadi kan manuskrip- sebenarnya. Manuskrip yang di kanon menjadi kodek ya, apa ya? Begini, Ya. sebentar. Aduh. Saya Ya, nggak nggak apa-apa, tahu Pak. Semua orang referensinya. bisa. Pak Aditya nggak apa-apa dengerin orang ngarang bebas sekali-sekali nggak apa-apa. Jadi Jadi gimana, kalau Pak? Anda mengatakan ini lebih tua, datangkan gitu loh. Yang mana yang lebih tua? Coba tampilkan data di sini biar lebih pesona. Atau coba Ya, saya tanya Bang makanya Valen lah. harus- Kalau main Dulu, apa klaim-klaim itu itu ya manuskrip? semua orang bisa. Gitu loh. Kalau main klaim semua orang bisa. Bang Alfa saya jawab, saya tanya belum jawab. Ke Bang Valen aja lah. Jadi yang kodek tadi itu apa tuh Bang Valen? Kodek Sinaiticus itu? Oh, cari aja di Google, tinggal copy paste banyak Enggak, Google. kan Bang Valen tampilkan itu. Ingin menunjukkan apa itu? Ingin menunjukkan bahwa Nah, itu kan kodek, baik kodek Vatikanus dan kodek Sinaiticus itu adalah manuskrip yang paling tua. manuskrip Original Hmm. teks dari New Testament yang paling tua. Nah, Jadi- seperti itu. Kalau dibandingkan dengan Pesita, sekarang tunjukkan di mana datanya Sekarang bebas Pesita lebih kamu. tua. Itu kodeks sebentar itu dulu, dokumen sebentar. pembanding. Kodeks Sebentar dulu, aja. sebentar dulu. Datanya mana? Sanit. Kodeks Sebentar dokumen dulu. pembanding. Kamu tahu bibliologi tidak? Oh, ini sebentar dulu, saya juga ingin belajar ini. Bagaimana tadi Bang? Iya. Apa namanya original tag-nya penjualan baru tadi? Apa yang tertua apa paling? Bentar dulu, saya mau catat ini. Saya juga belajar. Ah, iya. gitu loh. Yang dua itu kodeks Iya. Vatikanus dan Sinaiticus itu yang paling tua. Original teks New Testament yang paling Pesita mah. Bukan, itu ditemukan belakangan satu dokumen yang utuh. Begitu. Sebagai pembanding dokumen-dokumen manuskrip yang sebelumnya. Jadi kodek-kodek itu apa kamu ini artinya ya gimana? Bang Valen? Coba bentar Gimana? satu Pak Bang Alfa. Kodek itu apa arti ya Bang Valen ya? Wah, cari aja di Google, klik aja di Google kodek Itu apa. ditemukan di salah satu Enggak, saya biara pengen di belajar. seputaran Sinai. Coba Bang Valen kan tampilkan itu. Mm-mm. Jadi Ntar saya yang lagi Bang Valen cari tadi ini ya. tampilkan tadi itu apa? Kodek Sinaiticus gitu kan? Iya, Nah, itu saya apa orang tuh, Bang goblok Valen? kok. Saya orang goblok nggak ngerti saya. Saya taunya Oh. itu copy paste. Orang goblok saya. Saya Bang orang Ali, Yahudi selamat kawin. malam. Malam, Oh iya malam. ya, nggak apa-apa Bang Valen. Mm-mm. Mm-mm. Selamat malam. Malam. Ya, malam Bang, selamat malam malam, Bang. Pak. Ya. Iya. Ini kalau saya lihat Ya. dari tadi Bang Valen ini ya, Bang Valen itu kasih kesempatan buat Bang Alfa lah, Bang Alfa yang jelaskan gitu loh kalau tanya. Bang Valen juga nih Ya. kalau saya lihat ini cuma beraninya di channel-channel begini. Kalau masuk di channel-channel Pak Bombong yang diundang terus-terus tapi tidak mau masuk, kenapa Pak Valen? Saya mau tanya. Kosongkan channel Bom-Bom antara saya dan Bom-Bom satu moderator. Saya masuk. Bang kalau Valen mau kalau bicara main- kalau Bang Bang Valen ngomong masuk dulu apalah baru kau. bilang mereka. Masuk dulu ngomong baru apalah bilang kau. kasih kosong. Ngomong aja lah kok sama tembok. Bukan, Bang, kalau berani ya masuk, kalau orang berani jangan cuma keluar Begini keluar Bang, saja. begini Bang, begini, saya tengahi dulu ya. Ya, jadi Selalu diundang loh Bang rekam Aditya. jejak- Iya, tahu. Bang Adit yang sering Tapi masuk channel Pak Bombong. sebentar dulu, saya mute dulu. Jadi rekam jejaknya channel Kristen itu ya seperti channel Pak Bombom, channel Pak Yusuf ya, terus channelnya Bu Uti, channelnya Sedekah itu mana ada yang sanggup berbuat netral tuh. Channelnya Edi sekalipun belum mampu lah berbuat netral itu. Siapa pula yang mau masuk ke sana? Bukan gitu Aditya. Aditya. Begini aja, begini. Gini kalau aja mau. nih, Oh, gini aja. Suruh si fasilitasi. Bom-Bom. Jangan ribut-ribut. Gini. Kemarin ya 2 hari yang lalu Bom-Bom nantangin saya. Udah, kita debat terbuka aja. Datang Bom-Bom ke Surabaya. Orang Bom-Bom nantangin saya. Datang lu ke Surabaya.
Gua jamin keselamatan dia, asal jangan kutak-kutik orang Islam ya. Kita bahas Tidak, Judaism tidak. sama Kristen. Dengar sini. Saya Bapak, saya Valen. akan bikin Pak proposal. Bom Kalau itu si tidak Bom pernah mau, kutik-kutik Muslim loh. Kamu tahu? ya, Tidak lu pernah. lu diem, nggak usah banyak omong lu ya. Diam, lu tuh kapan? diem. Umur kamu Apa? umur kamu di bawah kamu boleh diam. Apa? Nggak terima lu? Aduh, berat. Nggak terima lu? Nggak Dilihat terima dari lu? kamu punya cara bicara saja, kamu nih orangnya tidak sopan loh. Bodoh amat. Orang kalian juga nggak sopan. Memang orang saya bilang baru bilang begitu sudah emosi. Orang kalau betul-betul ini ya santai, bisa ribut. Kamu kan tadi kan bilang, Valen sekali-sekali ke channelnya si Bom. Channel lu itu udah berapa kali gua nongol di situ, gua ngeliat tuh Pak Aditya di situ, dikeroyok. Ngomong Bukan, apa? kalau begitu kan kasih dua. Tanya Aditya pernah sama Bang Samuel itu, tanya Aditya. Kalau tidak percaya, dikasih pebobok sama Bang Samuel. Boleh tanya dia. Ngomong masih jadi apa? keroyok saya di situ. Keroyok Kalau saya. Bang Tidak juga ikan. orangnya sabar. Kan dikasihkan kamu. Saya salut sama lah. Bang Adit. Ya, Apalagi jadi si begini. Lidare. Coba kalian open cam semua ya. Jangan Kosongkan itu ini. sih. Coba kosongkan Betul. di channelnya si Bom. Open Ya, cam saya jadi masuk. moderatornya. Kamu bilang, supaya kamu dengan Pak Bom sendiri. Valen, Valen dengar dulu sini. Apa? Kamu masuk, kamu bilang Pak Bom. Nanti kamu dengan Pak Bom. Mau lah. Kembali Oh, tak benar. Jangan kau balik. Jangan. Face to face. Ya, balik ke topik. Aditya, kita kembali ke topik. Itu takut dikuliti ya. Bertambah ilmu. Bukan ditakut Kembali ke dikuliti, topik enggak adil. kafir. Ya. Coba Jadi begini. kita kembali ke topik aja. Atur aja di sana lah. Takut dikuliti. Kalau mau begini, saya kasih saran begini dulu Bang Valen. Kalau mau begini loh, gini. Ntar Aditya, ntar dulu. Saya takut dikuliti Ini Bom. tadi kan paling tadi kan jelaskan almasi kan. Tadi kan ngomong kan apa sih Alfa lu? bilang kalau bilang almasi kan Isa juga kan almasi. Ngomong apa sih lu? Kenapa kok bisa benturan gitu? Orang kan Iya, betul juga kok kamu bilang ngomong apa lu apa? Ngomong apa lu bener? Urusin dulu Tadi kan bilang kita almasi dulu. itu. Sekarang baru lu menyangkut. Lu kita takut ya dulu. sama Siapa bilang gua takut? Lu punya etika nggak kalau berdialog? Ketika lu berdialog dengan praktisi Judaism dengan Kristen, ya bahaslah ini kedua agama ini, kedua iman ini. Jangan kau sangkut pautkan Quran. Beda kalau dialognya tiga arah, Judaism, Kristen, Quran, baru. Urusan apa kau dengan Quran? Makanya jadi orang jangan bego. Kagak ada debat-debatnya lu pinter di channel Bom. Ngomong lu sama si Bom lu. Kosongin stream dia sekarang gua ke sono. Kosongin. Ya, saya jadi moderatornya tapi. Ya. Jadi gimana nih Bang Adit? Nggak jadi belajar kita nih. Iya, saya juga ini kasihan sama Bang Gia ini tulus apa terus-terusan ini mau belajarnya? Ya tulus. Pengen belajar, makanya saya nggak ngerti. Makanya saya tanya sama Bang Alfa jawabnya juga nggak jelas tadi kan kodek itu. Makanya saya tanya Bang Valen. Jadi gini loh ya, kalau Anda itu kredibel, ada kata kodek. Zaman kan udah modern ya. Zaman bukan di zamannya Pontius Pilatus lagi. Zaman udah modern, semua serba canggih. Nah, carilah di Google, klik kodeks, cari referensi yang benar. Kodek itu apa? Wikipedia juga catat kodek itu apa, manuskrip itu apa, magisterium itu apa. Semuanya ada kalau kita mau belajar gitu. Jangan nanya pertanyaan bego kayak begini. Kodek apaan? Lu debat udah berapa tahun gitu loh. Enggak. Oke Pak Aditya, saya permisi dulu ya. Oke, siap. Terima kasih Bang Valen. Jadi Oke. Aduh. Rekam jejaknya kamu harus belajar begitu aja ya. Kita juga orang Islam tidak kaget ya. Harus belajar sendiri jadinya Bang Adit. Jadi betul Mr. Gia, jadi begini ya. Ini kan kita berdiskusi sesuatu yang sangat berharga bagi kita kan. Kita hidup di dunia ini kan cuma sementara ya. Ya paling lama itu taruhlah. Mr. Gia. Saya aja baru tahu ini. Saya jelaskan sedikit. Saya ini. Sama kita Bang Surat. Mengenai saya lagi ngomong manuskrip. Saya lagi cari-cari nih. Iya. Ya, manuskrip begini. Saya jelaskan sedikit. Saya mau tanya sama Bang Padahal Valen. kebetulan ada Bang Valen kan, siapa tahu bisa belajar kan Bang Surat. Saya mau tanya sama Bang Valen nih kalau bisa. Masalah takdiran ini. Ya gimana Pak? Ya boleh Bang Valen? Ya boleh. Di kami
Muslim ya, Islam ya. Di luar dari kepercayaan kami itu kan kafir, udah jelas di Al-Quran ya. Iya, Itu iya. pandangan Bang Valen dari kitab Yudaisme gimana tuh Bang Valen? Kalau dalam Judaism, kofir itu ada perspektifnya Pak Sunat. Jadi kofir itu bisa dinarasikan kayak penyembah berhala. Nah, yang enggak apa ya, yang enggak sesuai penyembah berhala. Ya. Jadi kayak gitu. Sabar dulu Bang Alfa, aku bertanya dulu, Abang nyerocos aja. Ya lanjut Bang. Biar aja dulu Bang Alfa. Ya, jadi seperti itu, ada istilah kofir ya kan. Ya bisa masuk ke ranah-ranah sana Pak. Tapi kalau Kristen Saya jelaskan sedikit ya, itu belum ada digunakan sebagai satu kata yang khusus di dalam ajaran agama. Nanti pada waktu Yesus, saya sebentar ke Bang Valen bukan Bang pada Alfa. waktu Saya Yesus, bertanya Bang Valen. Dia tanya sama Bang Valen, Bang. Saya bertanya Bang Valen. Oke, Valen, tunjukin ayatnya. Sebentar dulu. Jadi begini. Saya taruh di backstage dulu. Jadi begini ya. Kalau kita itu beriman kepada kitab Al-Quran, ya kita beriman yang sesungguhnya gitu loh. Nah, jikalau memang orang Kristen itu beriman kepada kitab Torah Musa, ya beriman yang sebetul-betulnya ke sana gitu loh. Jangan gimana, aduh repot memang sama tetangga yang tengah-tengah ini ya. Jadi begini, Bang Mister Gia. Ya, silakan Mar berdiri. Jadi pertanyaan saya gini, dari kitab Taurat itu menganggap selain Yahudi apa kafir juga Bang Valen? Kalau kami jelas Bang Valen, maaf, Kristiani, Yahudi, pokoknya selain dari Islam kami anggap kafir ya. Kafir itu kan istilahnya menutup hati. Sebenarnya kan katanya, apakah di Yahudi ada juga begitu? Menganggap di luar Yahudi itu kafir juga gitu Bang Valen? Oh iya. Ya, kalau dalam perspektif Judaism enggak sih, dalam arti begini, kan ada satu yang dikategorikan di luar bangsa Israel atau dalam mindset di luar Judaism, kita tidak bisa menarasikan dia layak enggaknya ya. Kalau orang yang dikatakan layak, dia harus menyembah Tuhannya Ibrahim. Kalau orang itu enggak menyembah Tuhannya Ibrahim, dia bisa dikatakan enggak layak. Atau ya dalam Qur'annya bisa dibilang kafir ya. Siapa Tuhannya Ibrahim? Yang jelas bukan Yesus. Bukan Yesus, kan Tuhannya Nabi Ibrahim, itu aja sih, sederhana. Abang Alfa nih aku nanya sama Bang Valen, Bang nyerocos. Sabar dulu Bang. Ya, saya juga nanya ke Valen, saya nanya ke Valen kok. Iya gantian, tadi abang jelaskan udah dong. ribut aja, nggak ada ujung pangkalnya kan. Saya kan belajar juga nih sama Bang Valen kan. Iya, gantian Hanya Bang. saya nanya. Saya bukanlah open cam lah Bang, biar kita sportif aja. Kalau Bang berani kayak saya ini, saya langsung aja kan. Saya bilang aja Bang Valen kafir, saya berani. Emang kenyataan dari kitab saya memang gitu. Ya, Bang Valen mungkin tertentu ya gimana lagi ya kan. Benar kan Bang Valen? Itu kitab saya, tetap saya pegang. Tak akan berubah. Jadi pandangan Yahudi terhadap Nabi Muhammad SAW gimana itu? Saya dengar dia menganggap Nabi Muhammad kan keturunan Ismail, saudaranya Ishak ya. Jadi pandangan Yahudi gimana tuh Bang Valen terhadap Nabi junjungan kami Muhammad SAW? Itu aja Bang Valen. Jadi ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Di dalam perspektif Judaism secara tertulis, kalau misalnya mencari di dalam Torah, Nevi'im, Ketuvim, itu tidak ada. Tetapi nama daripada Muhammad yang dikaitkan menjadi putra Ismail, itu ada di dalam literatur Yahudi, di dalam Hilkot Melachim. Nah, di sana dituliskan bahwa Ismail atau si baginda Rasulullah atau Muhammad yang diyakini oleh umat Islam sebagai seorang nabi, di sana dinarasikan bahwa Muhammad atau putra dari Ismail itu adalah salah satu bagian daripada rencana Shem untuk mempersiapkan jalan bagi Mesiasnya orang Yahudi dan mempromosikan satu Tuhan. Itu ada di dalam literatur Yahudi, di dalam Hilkot Melachim yang sudah dikodifikasi sama Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, bagaimana tadi jalan diskusi antara Yudaisme dengan pihak Kristen ya. Dan di sini sangat kelihatan sekali pihak Kristen memang
tidak ada tempat bagi mereka ya untuk bersandar, untuk meyakinkan orang terhadap keimanan mereka yang mereka coba lakukan ya, bersandar kepada ajaran Torah atau Yudaisme, namun itu tidak diakui serta ditolak ya. Begitupun dengan ajaran Islam yang sudah sangat nyata ya, dan tidak bisa ditawar lagi, bahwa ajaran mereka tertolak habis oleh Al-Quran. Dan pada akhirnya seperti yang kita dengarkan tadi ya, saudara Oten ini mencoba membenturkan antara Yudaisme dengan Islam, karena mereka sudah tidak mempunyai jalan lagi untuk membenarkan keyakinan mereka sendiri. Tentunya ini semakin jelas bagi kita mana ajaran yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap periode umat yang mana dipimpin setiap nabi yang diutus sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk serta jalan kebenaran bagi umat manusia. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudahan video ini ada manfaat dan hikmah tentunya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita sebagai umat muslim akan semakin mempertebal keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.